Awal mula suka sama EP71 ya, Starlet kotak. Jadi itu zaman gue SMP sebenarnya. SMP tuh ya gue sih masih pakai motor. Temen gue tuh ada 2 orang punya Starlet kotak. Dan entah kenapa saat gue lihat mobil itu tuh yang gue punya cita-cita, someday gue mesti minta ini sama bokap gue gitu. Mindset gue jadi ya udah Starlet kotak. Cuma gue masih nggak tahu itu EP71 kah, EP70 kah. Pokoknya gue nggak mau kalau Starlet kapsul, Starlet harus kotak. Nama gue Didit, gue dari Bandung, gue aparatur sipil negara, dan gue mengendarai Toyota Starlet tahun 1987. Akhirnya waktu SMA, gue mulai beraniin diri buat minta mobil sama bokap. Malah awalnya dibeliinnya VW Kodok. Tapi ya pada akhirnya gue tabrakin itu VW Kodok segala macem lah, belajar nyetir segala macem. Akhirnya suatu hari si VW Kodok tuh emang karena udah tua keropos parah. Akhirnya di situ gue bilang sama bokap, "Pah, gue tuh pinginnya Starlet kotak dari SMP." Dan akhirnya bokap gue nyerah yang ya udah dibeliin. Nyari zaman dulu tuh masih di koran ya, iklan koran jual beli mobil. Nyari akhirnya gue masih inget tuh lihat mobil itu di Jalan Riau Bandung, warna silver, standar pol, pelek kaleng, ceper. Gue masih inget itu harga cuma 24 juta, gue beli tahun 2004. Warna silver. Wah udah berasa paling asik aja lah ke sekolah bawa itu. Padahal ternyata tuh mobil bobrok banget. Kalau di jalan tiba-tiba lagi gue pakai tuh bunyi setirnya, brak. Mobilnya belok kanan, toto bunyi lagi, brak. Normal lagi. Tapi ya karena itu mobil cita-cita gue, ya udah gue jalanin aja gitu kan. Terus mau ngebenerin kagak punya duit anak SMA ya kan. Ya udah akhirnya pelan-pelan mulailah gue rapiin, cari klub nih ceritanya. Nyari klub, akhirnya zaman dulu masih zaman Friendster ya, tahun 2004-an. Nemulah Friendsternya Ketua ISC Bandung nih, Mas Ari Budi Wibowo. Zaman itu pakai pelek Mercy ya kan, gue mesti kenalan nih gitu kan. Akhirnya gue beraniin kenalan, janjian kebenaran dia anak Bandung juga. Tapi pada akhirnya saat diajak ketemuan gue nggak pernah berani, nggak pede karena mobil gue ya bobrok lah gitu. Akhirnya gimana caranya? Pelan-pelan masih ngerenyek juga sih ke bokap. Akhirnya mobil tuh ngikutin tren pada masanya, mobil warna-warni, nekat buat cat warna oranye, pelek 16 nggak tahu mereknya apaan, TW-TW-an ya kan. Beres dicat baru gue pede ikut kumpul. Setelah kumpul malah iya nggak sesuai sih arah modifikasinya sama temen-temen di ISC Bandung itu. Akhirnya dari situlah mulai diarahin ini mobil. Itu tiap hari gue pakai harian, sekolah, pacaran segala macem. Kalau ketemu tanjakan ekstrim mobil gue nggak naik karena kegedean pelek cc-nya cuma 1000.
Tapi ya dinikmatin aja pada saat itu. Gue kepikiran beli pelek Compe Limited 8 tuh, ring 13, lebar 6, ET25. Bannya dikasih narik-narik dikit. Itu adik KZ yang nyuruh gue, "Dit, beli ban ukuran segini, begini." Akhirnya ya udah, IWC gue lepas, balik 13, spion standar, interior balikin standar, yang dulunya korban tren, dalamnya semua krem tuh. Interior kulit warna krem yang wah udah deh, kalau lu abis nongkrong duduk di mana aja, abis itu duduk di jok mobil itu jadi nggak jelas warnanya jok mobil lo. Akhirnya gue standarin semua, balik ori, pakai pelek kaleng. Udah. Di situ mulai yang nyaman juga nih mobil pakai pelek kecil. Bisa lebih kenceng juga nih mobil gitu kan. Di situ mulai mikir, kayaknya dibikin kenceng boleh nih mobil gitu kan. Ya gara-gara itu, apa ya bahasanya, kepalang kecebur kali ya. Jadi naksir banget sama Starlet kotak. Sampai sekarang yang ya udah beberapa kali ganti setelan kali ya bahasanya. Ya gitu deh kenapa cintanya sama Starlet kotak. Nah disitulah akhirnya mobil gua restore, gua mulai kecebur yang namanya, part JDM itu seperti ini. Cuma pada zaman itu kan referensi masih dikit, nyari part juga nggak segampang sekarang ya kan. Kondisi masih kuliah, akhirnya sambil nyambi segala macem biar punya duit. Ada yang jual misalnya kap turbo buat Starlet kotak, gua bayarin. Ntar ada yang nongol lagi grill turbo buat Starlet, gue bayarin sambil itu mobil proses restore jalan. Akhirnya mobil beres di restore, gue udah lulus kuliah, gue udah mulai kerja. Di situ mulai doktrinnya udah beda nih, mulai swap engine dong, naik 1500 cc, dulu masih injeksi sesuatu yang masih jauh lah bayangan gue. Akhirnya gue beli mesin 3E 1500 cc karbu. Mobil setelannya mulai pakai kap turbo, grill turbo, pelek, NK Compe Rally. Terus gue mulai nyari-nyari yang namanya, part-part Starlet turbo Jepang tuh seperti apa sih gitu kan. Akhirnya udah swap engine 1500. Wah udah berasa paling kenceng tuh mobil udah. Pekerjaan gue sehari-hari itu sebenarnya aparatur sipil negara. Gue kerja di Dinas Pekerjaan Umum. Kerjaan gue nggak ada hubungannya sama sekali sama otomotif. Hari-hari ya urusan gue benerin jalan, ngaspal jalan, benerin saluran, dan kawan-kawan lah. Pada suatu waktu, akhirnya gue memutuskan untuk buka bengkel. Walaupun gue udah kerja di PU dari 2011. Kenapa gue buka bengkel? Pertama, passion gue di otomotif. Dan buat gue itu sebagai pelarian gue lah, stress relief gue dari kepenatan kerja. Gue punya hobi di otomotif, gue salurkan di situ supaya hidup gue balance lah antara ngurusin kerjaan yang penuh penat dengan pikiran dan ternyata
stress relief gue itu dengan ngoprek mobil. Akhirnya gue memberanikan diri buka bengkel. Walaupun pada akhirnya karena memang gue nggak bisa bagi waktu sama kerjaan gue, akhirnya gue putuskan untuk tutup setelah berjalan mungkin sekitar 4-5 tahun. Dan akhirnya ya tetap bangun mobil gue pasrahkan sama ahlinya yang memang dia concern di situlah kurang lebih. Apapun itu, lu punya hobi, passion lu, coba lu jalanin. Antara jadi hobi penghilang stres lu, atau bahkan mungkin bisa jadi tambahan mata pencarian lu juga. Nah, seiring berjalannya waktu, ketemulah momen dimana ya gue waktunya berkeluarga. Di situ gue udah mulai ngurangin nih fokus sama mobil. Nah, setelah nikah, terus otak liar gue nih mulai jalan lagi nih. Mendadak gue dapet ilham, pengen gue injeksiin nih mobil. Tapi gue nggak mau dikerjain orang, gue kerjain sendiri karena gue merasa sanggup untuk nge-wiring mobil itu sendiri. Akhirnya gue kerjain sendiri, ngerjain injeksi, kanibal ya. ECU-nya dari mobil apa, wiringnya dari mobil apa, injektornya mobil apa, gue rakit sendiri. Nyala sih itu mobil, berhasil. Tapi nggak bisa idle, nggak bisa langsam. Akhirnya gue di situ mulai malas. Entar deh gue beresin. Si mobil jogrok ya kan. Akhirnya jogrok 4 atau 5 tahun karena gue nggak ngeberesin itu mobil. Karena ya udah ada kesibukan kerja, gue udah punya keluarga ya kan. Akhirnya mobil itu nggak gue urus dan gue kebenaran punya rezeki beli mobil lagi, satu lagi yang memang gue pakai daily buat harian, buat ngurus keluarga segala macem, buat kerja gitu. Akhirnya gue nekat beli mesin 4 FTE, mesin Starlet Turbo Kapsul. Mesinnya gue swap. 2017 berjalan, beres swap. Akhir tahun mobil beres swap, masih berantakan. Ada Jambore Starlet tuh 2017 di akhir tahun. Nekat gue towing ke sana, pajang. Walaupun mobil belum beres, yang penting akhirnya mobil gue hidup lagi nih gitu. Beres itu di awal 2018, rapi ada event drag race nih. Karena merasa pede mobil gue udah turbo, daftarlah gue. Daftar, begitu balap, mobil dibejek miring ya kan. Ini mobil kenapa miring ya? Tiap dibejek miring. Ternyata dicek. Nah, setelah mobil gue jogrok ini ternyata kropos lagi si chassis. Akhirnya di situ gue memutuskan untuk ya udah restore ulang nih mobil. Mobil masuk bengkel cek segala macem. Ketemu momen bahwa beberapa bulan sebelumnya gue tuh sempat ditawarin body part Starlet kotak 2 pintu. Yang gue sendiri nggak yakin barang itu bakal nyampe ke Indo. Gue DP-in sekian.
Terus gue lupain tuh, gue nggak terlalu berharap barang itu beneran nyampe. Saat mobil masuk bengkel cat, gue lagi ngantor, tiba-tiba bini di rumah nelpon. Dad, ada paket gede banget. Terus gue yang mikir, gue beli apaan? Kagak beli apa-apa, ada paket. Coba fotoin. Dan ternyata itu body part nyampe semua. Ya udah, kepala kecebur, mobil masuk bengkel cat, body part datang. Ya udah, akhirnya gue convert 2 pintu itu mobil. Tapi gue mempertahankan warna mobil itu tetap itu, karakter mobil itu tetap begitu, dengan plat nomor yang tetap itu, yang intinya yaitu si Pak Ijo. Nah, gue jadi inget, gue harus cerita kenapa mobil ini namanya Pak Ijo. Sebenarnya nggak sentimental gimana sih. Cuma pada saat itu kita teman-teman Starlet lagi ngumpul ngomongin Warkop DKI ya kan. Karakternya ada Sanwani, ada Slamet, ada Pak Ijo. Tiba-tiba temen gue tuh ngomong, gue mau namain mobil gue Slamet, dia bilang. Terus gue cuma nyeletuk bahwa enggak, gue nggak suka karakter Slamet, gue lebih suka karakter si Indro nih yang namanya Dokter Pak Ijo. Ya udah, gue ikutan, mobil itu gue namain Pak Ijo, sampai sekarang keterusan. Dan bahkan banyak yang nanya kenapa mobil warna biru namanya Pak Ijo, orang mikirnya warnanya hijau. Padahal ya nggak ada hubungannya, cuma gara-gara warkop doang, gara-gara nongkrong ngomongin warkop. Jadi begitu ya, tapi ya jadi keterusan namanya ya Pak Ijo sampai sekarang. Akhirnya gue nyari-nyari nih sama bengkel yang ngerjain kan. Ini kenapa mobil gue begini? Ininya, itunya. Sampai gue ganti ini itu, gak ketemu nih mobil. Sampai pada akhirnya gue keinget ada bengkel kaki-kaki yang anggaplah old school orangnya, yang udah legend banget di Bandung. Akhirnya gue konsultasi ke sana. Akhirnya gue menemukan bengkel yang bener. Dan gue anggap perjalanan kemarin gue ibaratnya mobil jajan banyak walaupun ternyata nggak ketemu solusinya, itu gue anggap sebagai pelajaran lah buat gue. Perjalanan bahwa ya bangun mobil tua memang nggak gampang. Dan akhirnya gue ketemu sebuah bengkel unik, mekanik unik di Progressive Motorsport. Legend dah udah itu, punggawanya Mang Yayat. Dan sejak ketemu beliau, mobil gue sekarang iya gue pakai harian tanpa ada masalah. Awalnya ya orang tua gue, bahkan dulu pacar mungkin yang sekarang jadi istri, sempat komplain ya dengan yang kayaknya gue jor-joran banget kalau urusan buat Starlet ini. Bahkan bokap gue sendiri komen sampai, lu duit lu habisin buat mobil aja terus, beli tanah kek, beli rumah kek. Yang akhirnya gue cuma jawab, beli rumah beli tanah mahal kali, beli part Starlet nggak semahal itu, yang gue cuma ngeles begitu doang gitu kan. Terus yang bini gue juga cuma, iya dandanin aja terus Starlet, bini lu kagak gitu kan, kagak dibeliin ini itu, mobil lu aja terus gitu. Yang sampai pada akhirnya gua bikin statement atau ya akhirnya gue ngobrol sama bokap sama istri yang udah deh, gua bisa bagi, yang penting keluarga tetap nomor 1 gue bilang, tapi gue juga butuh pengalihan dari kepenatan lah dengan mobil ini. Yang ya awalnya sih sama lah kayak anak main mobil yang lain mungkin, apalagi yang udah berkeluarga, belanja-belanja kagak bilangnya lebih murah harganya, yang sampai pada suatu titik bini gua bilang, ya udahlah terserah lu, yang penting anak istri keluarga ternafkahi dengan baik, sisanya lu mau main mobil gimana lu, suka-suka lu, yang penting wujudnya ada ya kan, nggak lari kemana-mana, dan itu menjadi sesuatu yang positif buat lu. Akhirnya istri gue memutuskan itu,
Dan orang tua maupun mertua gue yang awalnya yang sempat pernah bilang, udah jual tuh Starlet, beli mobil mudaan dikit kek. Yang gue coba bilang, jangan pernah berani nyuruh mobil gue ini dijual, gue bilang gitu. Ada someday rezekinya sendiri buat beli mobil yang mudaan, gue bilang. Yang pada akhirnya ya saat lu percaya itu, saat lu jalanin, lu usahain, ya semua itu akan ada waktunya dan kesampaian kok, gitu kan. Akhirnya gue punya anak, gue namain nama mobil. Yang sebenarnya istri gue nggak tahu nama mobil itu, karena memang mobil itu nggak banyak lah di Indo. Padahal saat hamil istri gue udah pernah bilang, jangan pernah ngasih nama anak kita nama mobil. Terus akhirnya gue pilih nama itu, gue pilih Alteza, dari Toyota Alteza ya kan. Alteza itu gue cari dulu artinya, ternyata artinya mulia. Dan gue bilang ke bini, Mom, kita kasih nama Alteza ya. Apa tuh artinya mulia? Oh iya, bagus. Dia kagak nyadar bahwa itu nama mobil ya kan. Begitu dia udah setuju, anaknya lahir, gue kasih nama Alteza, baru gue jujur di situ bahwa itu nama mobil ya kan. Iya kocaknya, intinya sesuatu nggak bisa dipaksakan. Anak gue sekarang udah umur 8 tahun, dan di saat mungkin usia dia masih 7 tahunan, dia pernah nyeletuk, Dad, aku tahu Dedet ngasih nama aku nama mobil, tapi jangan paksa aku suka sama mobil. Aku nggak suka, Dad. Jadi jangan pernah paksain aku harus suka sama mobil kayak Dedet, walaupun namaku nama mobil. Nah, disitulah gue punya yang wah, anak gue bisa ngingetin gue gitu, bahwa gue nggak bisa memaksakan kehendak gitu kan. Yang akhirnya ya udah, ambil apa yang lu suka. Gue nggak pernah maksain ke anak gue kan. Kalau memang dia nggak suka mobil, ya sudah. Dan gak lama kemudian lahirlah anak kedua gue, yang sekarang umurnya baru mau 3 tahun. Yang ya mungkin gue lihat larinya ke dia, mungkinnya yang lebih suka otomotif gitu, yang dia lebih seneng minta keliling naik mobil, pengen duduk di pangku nyetir. Kalau gue ngidupin motor, dia naik duluan, puter-puter gas gitu kan. Ya someday sih gue berharap ada yang bisa nerusin hobi gue ini ke anak-anak gue. Tapi ya itu cuma harapan gue sih, ya, terlepas nantinya anak-anak gue memilih itu hobi mereka apa, kesenangan mereka apa, tetap gue bebasin buat mereka. Kalaupun someday gue udah nggak ada, mobil ini mau dijual kayak mau apa, bebas. Tapi selama gue masih ada, gue sih berharap mobil ini nggak akan pernah kemana-mana gitu. Gue pakai mesin 4 FTE dari Starlet Turbo, kalau bahasa di Indonesianya Starlet Kapsul, tapi versi turbo Jepangnya. Terus kaki-kaki sendiri cukup pakai coilover biar gue bisa adjust tinggi rendah mobilnya. Pillow ball buat adjust chambernya. Nah, velgnya gue pakein Sparco N1 ring 14 lebar 6, ET-nya 35. Bannya 185/60. Terus body
Bodi mobil ini full convert EP71 turbo second gen, generasi kedua. Dari semua perintilan itu udah full EP71 turbo second gen. Terus apa ya? Oh, lampu senjanya gua ambil versi EU, EUDM Europe. Beda dikit sih modelnya, cuma ya lucu aja biar beda. Interior full EP71 turbo juga. Head unit sengaja gue pilih Pioneer seri 8 yang pada zamannya tuh tahun 2000-an awal atau bahkan sebelumnya, itu head unit yang buat gue yang wah gila keren nih, kapan kebeli. Selain dari yang tadi gue ceritain, nyari-nyari spare part zaman dulu tuh susah, nggak kayak sekarang kan. Makanya gue tuh sampai ikut klub temen-temen di Indonesian Star Ride Club itu, bener-bener ngasih gue referensi, ngasih gue informasi kalau ada barang ya kan. Pokoknya zaman dulu tuh emang nggak semudah sekarang lah. Sekarang sih kan nyari referensi-referensi buat arah modifikasi kendaraan tuh tinggal buka HP, cek internet di mana aja ya kan. Nah, seperti salah satunya websitenya Intersport. Seperti yang tadi gue ceritakan bahwa keluarga gue terutama, bahkan mungkin teman-teman yang di luar dunia otomotif, orang tua gue, istri sempat mengeluarkan statement, ngapain sih harus pelihara mobil tua itu selalu ya kan? Kenapa sih nggak dijual aja, beli mobil muda yang mungkin perawatannya akan lebih mudah daripada mobil-mobil tua? Kenapa harus gua keep si Starlet ini sampai kapanpun? Karena pria punya selera.